Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menghargai pembaptisan, ya, dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta pimpinan Tuhan agar kita bisa fokus dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, walaupun mereka masih kecil Tuhan, Engkau berkati, berikan mereka hikmat agar mereka tetap terus didorong oleh orang tua agar mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menghargai pembaptisan Tuhan, suatu lambang bagaimana kami percaya kepada Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum itu bagaimana sih cara pembaptisannya gitu. Jadi ini air. Jadi orang dibaptiskan, kita dicelam tuh. Jadi diangkat lagi. Nah, adik-adik semuanya kita harus tahu isinya apa. Nah, sebelum itu kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, pembaptisan adalah suatu lambang yang menyatakan iman Kristen. Jadi adik-adik semuanya, orang yang sudah mendengarkan tentang kasih Yesus yang besar dan percaya jika Yesus adalah Tuhan, di situ banyak orang, maka orang tersebut disahkan sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan. Jadi di situ gereja baptis itu gereja baptis dengan cara diselamkan, ya, dibaptis selamkan seperti yang tadi dibaptis diselamkan. Jadi kita sudah dibaptis masuk dalam air, jadi langsung diangkat, jadi kita kembali. Jadi adik-adik semuanya, hari ini kita sudah tapi di situ kita tahu ada beberapa makna baptisan. Yang pertama, aku dengan segenap hati mengakui dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik semuanya, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Juru Selamat kita. Kita harus mengakui Dia dimanapun kita berada. Kalau adik-adik sudah besar nanti, adik-adik menjadi saksi. Nah, yang kedua, lambang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sudah mati dan bangkit. Untuk apa? Nah, di situ kita lihat yang ketiga, bukti ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita taat kepada Tuhan, bagaimana kita tetap taat kepada Tuhan. Nah, contohnya kita taat kepada mama kita di rumah, kita taat kepada papa, kita taat kepada oma, dan semua orang yang lebih dewasa dari kita, kita harus menghargai dan kita harus tetap taat kepada mereka. Nah, situlah contoh ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang keempat, adik-adik, bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Tadi sudah kakak sebut bahwa kalau adik-adik sudah jadi dewasa, adik-adik semuanya jadi saksinya Tuhan. Jadi pemberitaan Injil, ada yang mau menjadi dokter,
terus ada yang mau menjadi guru pemberitaan Injil. Nah, semuanya itu dipakai Tuhan melewat apapun. Kita menjadi saksi Kristus. Ya, adik-adik semuanya. Walaupun pembaptisan adalah lambang perbuatan penyelamatan oleh Tuhan Yesus, ya, di situ, tetapi orang Kristen harus melakukan dengan sesungguh hatinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukannya dengan sesungguh hati kita, sepenuh hati kita. Ketika kita mendengarkan di situ kita harus tahu, oh ya, saya harus tetap percaya kepada Yesus gitu. Nah, di situ ada sikap kesungguhan yang harus dilakukan. Sikap yang pertama adalah sikap sesungguh mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap acara yang ada di gereja atau acara pembaptisan. Di situ kita sudah dengar, saya sudah dengar pembaptisan itu, iya saya mau datang gitu, saya mau datang, saya tetap mengikuti setiap acara yang di gereja gitu ya, adik-adik semuanya. Sikap yang kedua adalah sikap aktif dengan acara mengikuti setiap proses belajar kita kepada Tuhan Yesus ya. Setiap apapun yang diajarkan oleh pendeta kita, karena kita harus siap mempersiapkan diri kita untuk dibaptis. Sikap yang ketiga adalah sikap tetap berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak semuanya, kita anak-anak semuanya, ya, di situ tidak ribut ketika kita mengikuti acara, tidak ribut sendiri, tidak rewel. Di situ kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Adik-adik semuanya, jadi orang yang dibaptiskan akan selalu mengingat penderitaan Tuhan Yesus yang sudah dilakukan penyelamatan manusia dari segala dosa. Nah, kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi semua orang berdosa, tapi satu orang yang tidak berdosa. Tapi Dia yang semuanya yang menanggung segala dosa kita. Dia yang menanggung semuanya, apa itu yang kita harus lakukan. Tapi Dia mengorbankan nyawanya, Dia mengorbankan dirinya, Dia dihina, dimaki dan dicaci, dan apapun diludahin, bahkan Dia disalibkan dan Dia bangkit naik ke surga. Nah, kita ingat bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya ya adik-adik semuanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, hari ini pelajaran kita, sebelum itu kita mau mendengarkan ayat hafalan dari 1 Petrus 3 ayat 15a. Satu kali lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 15a. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 15a. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kami menghargai pembaptisan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang selalu senang mengikuti setiap acara yang ada di gereja ya Tuhan. Kami anak-anak, kami jadi anak yang taat kepada orang tua, jadi anak yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, walaupun pembaptisan adalah suatu lambang sebagai orang percaya, bahwa tetap percaya kepada Yesus Kristus,
Kami percaya Tuhan, berkati kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.